selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih kira-kira? Semoga kabar adik-adik tetap luar biasa dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Untuk itu, kakak ajak adik-adik semua untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian, ku daki daki daki. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami di dalam istirahat kami semalam hingga pagi hari ini. Kami dapat bangun dengan tenaga dan semangat yang baru untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Sekarang Bapak, kiranya Engkau yang berkati jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar semuanya dapat berjalan dengan baik, dan kiranya juga adik-adik dapat menyimak ibadah hari ini dengan tertib dan juga dengan tenang. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyembah Tuhan dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita akan menyanyikan lagu Bapa, Ku Datang Padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mendengarkan dan mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu dengan baik dan benar ya Tuhan. Dan juga berkati semuanya. Dan juga terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kisah Para Rasul 5 ayat 12-25. Demikian firman Tuhan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewati, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam mendengar orang itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara
ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang Kak Iren sangat sayang, bahkan sangat rindu ketemu. Tapi ya kita belum bisa ketemu ya. Kita masih ibadah di rumah masing-masing, kita masih harus jaga kesehatan. Pasti satu waktu kita akan ketemu untuk ibadah bersama di gereja ya. Nah, hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Tadi kita sudah baca Alkitab dan hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan tentang dengan tema Aku Percaya Kuasa Allah. Sebelum masuk cerita hari ini, kita mau ingat dulu cerita yang kemarin, minggu kemarin ya, yang diceritain sama siapa tuh? Iya benar, Kak Grace Worang, ya kan? Kak Grace Worang cerita tentang ada 2 orang, betul, suami istri, mereka menjual tanah, lalu mereka tahan separuhnya dan separuhnya mereka bawa dan mereka bilang ini semua yang kami punya. Berarti mereka berbohong. Ya. Siapa mereka? Ananias dan Safira. Betul, Ananias dan Safira. Akibatnya mereka meninggal. Wow. Ya. Berarti zaman itu orang nggak boleh macam-macam. Ya, sampai sekarang pun demikian ya. Kita nggak boleh mencobai Tuhan. Nggak boleh berbohong. Akibatnya adalah kita mendapat hukuman. Nah, setelah Ananias dan Safira mereka meninggal, ya, orang banyak mulai takut. Lalu mereka melihat para rasul mulai melakukan ada banyak hal. Mereka diberikan kuasa oleh Allah. Kuasa Allah menyertai para rasul, menyertai Petrus, menyertai Yohanes, menyertai murid-murid Tuhan yang lain untuk mereka pergi memberitakan Injil. Tidak hanya itu, tetapi Tuhan juga beri kuasa bagi para murid untuk mereka melakukan banyak mujizat. Nah, kuasa Allah itu apa sih? Ya, kalau ada yang ditanya, aku percaya kuasa Allah. Kuasa Allah itu apa sih? Nah, kita lihat di cerita ini. Kuasa Allah adalah kekuatan yang dimiliki oleh Allah, yang itu tidak dimiliki oleh manusia, tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Nggak ada satupun hal di dunia yang bisa menandingi kuasa Allah. Kuasa Allah itu kekal, ya, hebat. Dan kuasa Allah itu diberikan kepada manusia untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan kita lihat pada cerita ini, kuasa yang Tuhan berikan kepada para rasul membuat mereka bisa melakukan hal-hal yang hebat. Di antaranya, tadi dikatakan, mereka bisa memberitakan firman Allah kepada banyak orang dan banyak orang bertobat, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak hanya itu, karena kuasa Allah yang diberikan kepada para rasul, mereka pun mampu menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang terikat dengan roh jahat, setan. Kemudian mereka juga bisa membangkitkan orang mati. Wow, jadi kuasa Allah itu bisa mengalahkan semua hal yang ada dalam dunia ini. Nah, kalau tadi adik-adik baca perikop pembacaan kita, di sana dikatakan pada waktu orang-orang tahu para rasul mereka mau lewat, ya, orang-orang kemudian membawa saudaranya, temannya yang sakit, lalu mereka letakkan di jalan, gitu ya, dengan tujuan begini, ya, nggak perlu sampai ditumpangin tangan deh, sampai disentuh. Petrus lewat aja, ketika bayangannya kena orang-orang yang sakit, maka orang-orang sakit itu menjadi sembuh. Adik-adik lihat tuh, bayangan Petrus saja, tapi karena kuasa Allah, orang-orang itu bisa sembuh. Sekarang kakak mau tanya, yang hebat Petrus atau Allah? Betul, yang hebat adalah Allah. Kuasa Allah itu diberikan kepada Petrus dan dia bisa melakukan banyak hal yang hebat. Petrus dan juga teman-temannya yang lain. Nah,
Semua hal yang hebat, semua hal yang luar biasa dilakukan para rasul membuat banyak orang kagum. Tidak hanya kagum, tapi mereka percaya kepada Tuhan dan mereka mulai mengikuti para rasul. Nah, tapi adik-adik, ada sebagian orang yang tidak suka melihat hal ini. Dikatakan tadi dalam perikop pembacaan kita, mereka adalah imam-imam besar dan para pengikutnya. Imam besar itu orang yang bisa dikatakan mereka punya kedudukan, mereka punya posisi penting. Mereka orang-orang yang dihormati banyak orang saat itu. Nah, mereka ini gak suka. Kenapa? Tadi dibilang begini, karena mereka iri melihat para rasul dipuja, mereka hebat dan melakukan banyak hal yang luar biasa. Hanya karena iri hati banyak orang mengagumi para rasul. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, iri hati itu baik nggak? Ya, oh, anak Tuhan pasti tahu jawabannya. Iri hati itu sangat tidak baik. Kenapa? Karena orang yang iri hati, dia pasti punya rencana-rencana jahat, dia pasti melakukan hal-hal yang jahat. Dan itu dilakukan oleh imam besar dan pengikut-pengikutnya saat itu. Waktu mereka nggak suka ada banyak orang mengikuti para rasul, yang mereka lakukan adalah mereka tangkap Petrus dan teman-temannya, kemudian dengan tuduhan-tuduhan segala macam, mereka masukkan Petrus dan teman-temannya di dalam penjara. Supaya apa? Supaya tidak lagi bisa beritakan firman tentang Tuhan Yesus, supaya tidak lagi bisa melakukan mujizat dan tidak lagi dikagumi oleh banyak orang. Nah, adik-adik, kalau orang ada dalam penjara itu kan bukan pintunya kebuka. Yang ada yang disebut penjara itu ruangan yang kecil, ya, nggak ada apa-apa, tidurnya juga di lantai, ya. Kemudian biasanya pintu penjaranya itu digembok kenceng sekencang-kencangnya. Jadi kalau bisa nggak bisa dibuka, ya. Ya namanya juga dikunci kan, pasti nggak bisa dibuka, ya. Dan itu yang terjadi kepada para rasul ketika mereka dicebloskan ke dalam penjara. Pintu penjara itu dikunci rapat dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi lagi-lagi karena kuasa Allah. Karena apa adik-adik? Karena kuasa Allah. Apa yang terjadi waktu malam hari? Tuhan menyuruh malaikat Tuhan untuk membuka pintu penjara. Ya, malaikat dengan kuasa Allah dia membuka pintu penjara, buka gemboknya. Dan akhirnya pintu itu terbuka dan dia membawa para rasul keluar dan memberi pesan kepada mereka. Pergilah ke bait Allah dan beritakanlah seluruh firman yang hidup itu kepada banyak orang. Artinya kuasa Allah itu menuntun kita semua untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Tuhan mau para rasul menyatakan kuasa Tuhan kepada banyak orang, ya. Dan akhirnya mereka pergi dan mereka mulai memberitakan firman. Nah, apa yang terjadi selanjutnya adik-adik? Waktu imam besar dan para pengikutnya mereka datang ke penjara, mereka lihat dan mereka terkejut karena rasul-rasul itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena malaikat sudah membuka pintu dan mereka keluar. Itu semua yang namanya mujizat, ya. Dan mujizat bisa terjadi kalau kuasa Allah bekerja atas hidup kita. Wow, begitu hebatnya, begitu luar biasanya penyertaan Tuhan bagi anak-anaknya, bagi para rasul. Nah adik-adik, kita bisa melihat dari cerita ini, ya, kita bisa tahu, kita bisa ngerti, oh iya, berarti Tuhan itu selalu menyertai, Tuhan selalu melindungi orang-orang yang dikasihi oleh Dia. Nah, pertanyaannya, siapakah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan? Ya, kalau dalam cerita ini jawabannya adalah para rasul. Kenapa? Karena mereka hidup benar. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan menyertai, Tuhan melindungi
orang-orang yang Ia kasihi, yaitu orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Sekarang kakak mau tanya, adik-adik dikasihi oleh Tuhan nggak? Iya pasti. Karena Kak Iren tahu adik-adik sekolah minggu GKU Bintaro itu top semua, hebat semua. Semua taat pada firman Tuhan. Betul kan? Oh benar ya. Jadi semua anak yang hebat. Sehingga kita tahu bahwa adik-adik juga dikasihi oleh Tuhan. Adik-adik juga mengasihi Tuhan. Maka yang akan kita alami adalah kalau kita dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan pekerjaan, kita melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan menyertai dan melindungi kita. Nah, sehingga kalau dibilang kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Misalnya Tuhan bilang gini, jangan iri hati. Berarti kita boleh iri hati enggak? Ada kata jangan, kita enggak boleh iri hati. Nah, orang yang kayak begini pasti dikasihi oleh Tuhan. Tuhan katakan kamu harus hidup saling tolong menolong. Hidup kakak dan adik harus saling berbagi, harus saling sayang, bukan saling lawan. Ya, Kak Iren dengar loh ada kakak adik yang suka berantem. Ya, hari ini firman Tuhan bilang kalau kita mau disayang Tuhan, disertai, dilindungi Tuhan, harus saling sayang, bukan saling lawan. Ya, nggak boleh menghina teman, mengejek teman, harus menghormati orang tua, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, dan masih banyak perintah Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, kalau kita melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dan melindungi hidup kita. Adik-adik, kalau adik-adik menjadi anak yang taat, tidak hanya kita mengalami penyertaan perlindungan Tuhan, tapi Tuhan beri kuasanya sesuatu yang besar itu ya dalam hidup adik-adik. Melalui rohnya yang ada pada kita, Tuhan akan memampukan adik-adik untuk melakukan banyak hal yang hebat. Salah satu contoh adalah waktu adik-adik ketika sakit. Nah, banyak anak-anak yang kalau sakit kan suka cengeng ya, suka baper, yang suka nangis ya. Tapi kalau kita tahu kita anak Tuhan, kuasa Tuhan ada pada kita, maka waktu kita sakit, kita akan bilang begini, saya pasti sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita sembuh? Kita berdoa, kita makan yang benar, makan makanan yang bergizi yang baik, kita minum obat, nggak takut minum obat, kita dengar-dengaran sama orang tua, maka kita akan mengalami kesembuhan. Contoh yang lain, bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan ya? Ketika adik-adik mau menghadapi ulangan, ini udah selesai ya, udah naik kelas ya, dan kakak dengar hasilnya bagus-bagus semua, hebat ya. Ketika kita menghadapi ulangan, adik-adik udah belajar nih, udah belajar di rumah, wah pokoknya aku udah hafal semua. Tiba-tiba ketika ulangan, wah apa ya? Aduh saya lupa. Adik-adik gak usah panik. Ingat, saya anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan pasti menyertai saya, Tuhan pasti menolong saya. Adik-adik berdoa, Tuhan Yesus, saya tidak bisa kerja. Tuhan Yesus tolong saya sudah belajar tapi saya lupa. Percayalah Tuhan pasti tolong. Amin ya. Tapi nggak begini, nggak pernah belajar, main game mulu, main HP mulu, nggak pernah bikin mengisi otak kita dengan pelajaran, lalu dengan PD-nya datang ke sekolah, lalu bilang, aku ulangan, aku nggak perlu belajar, ada kuasa Tuhan, saya pasti dapat nilai bagus. Nggak bakal, ya, karena anak yang nggak belajar itu nggak taat, nggak lakukan perintah Tuhan. Kalau kita mau berhasil, kita harus belajar, kita harus berjuang. Maka ketika kita nggak sanggup, kita bilang, Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya akan mampu menghadapi setiap soal-soal yang ada. Nah, adik-adik, Tuhan sekali lagi, Tuhan pasti menolong kita. Percaya akan kuasa Tuhan, dan firman hari ini mengingatkan kita, kalau kita percaya kepada kuasa Tuhan,
maka tidak ada lagi rasa takut dalam diri kita. Mau bikin apa-apa takut, mau ini takut, mau itu takut, takut gelap, takut setan. Ingat loh, para rasul bebaskan orang-orang yang terikat dengan setan karena kuasa Allah. Jadi kalau ada anak Tuhan yang takut setan, kayaknya dia nggak percaya kuasa Allah deh. Ya, jadi adik-adik harus berani. Ya, jangan takut. Kenapa? Karena kuasa Allah ada pada kita. Dan itu yang memampukan adik-adik semua, memampukan kakak-kakak untuk melakukan hal-hal yang besar. Hari ini adik-adik percaya pada kuasa Allah. Adik-adik percaya? Amin, hebat. Kakak percaya adik-adik ke depan akan menjadi anak-anak yang taat, takut akan Tuhan, berhasil dalam segala sesuatu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami Bapa untuk kami boleh menjadi anak-anak yang percaya akan kuasa Tuhan. Kami tidak takut menghadapi apapun karena kami tahu Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh terus berjalan dalam jalur kebenaran Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, gimana tadi firman Tuhan yang sudah didengar? Semoga aja firman yang tadi sudah adik-adik dengar dapat diingat dengan baik dan dapat dilakukan di kehidupan adik-adik sehari-hari. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur ketika pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama melalui media online ini Tuhan, untuk kami bernyanyi bersama, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami telah memberikan persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap adik-adik yang mengikuti ibadah melalui media online hari ini. Tuhan, apapun yang boleh kami lakukan, Tuhan melihat itu dan Tuhan memberkati setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan dan bersyukur untuk adik-adik yang sudah boleh mendapatkan hasil kenaikan kelas, laporan pendidikan, kenaikan kelas, yang juga sudah lulus. Tuhan juga berkati, biarlah ketika nanti kami akan masuk di tahun ajaran yang baru,
Tuhan berikan kepada kami roh kemampuan, kepintaran, sehingga kami boleh mengikuti setiap pelajaran di kelas yang baru dengan baik. Dan kami percaya masa depan kami Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati semua adik-adik kesehatan kami, berkati orang tua kami, mama, papa, oma, opa, opung. Tuhan berkati, jaga pelihara kami ya Tuhan. Dan kami percaya perlindungan, kasih setia Tuhan terus menaungi kehidupan keluarga kami. Berkati semua kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mempersiapkan ibadah ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati pekerjaan, usaha, bahkan dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar nanti Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami melakukan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus tinggal menyertai memberkati adik-adik bersama orang tua, memberkati semua kakak sekolah minggu mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah dengar tuh firman Tuhan dan juga tema hari ini tentang Allah yang memberikan kuasa. Dari situ kan adik-adik tahu ya, mau dimanapun kita berada, mau di saat suka maupun di saat duka, Tuhan itu pasti selalu ada untuk kita dan memberikan kuasa untuk kita. Untuk itu, mari kita tutup ibadah kita pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Allah Kuasa.